Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Untuk nomor 5-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, soal nomor 6. Oh, ketemu lagi pertidaksamaan. Nah, jika X elemen bilangan real dan X-nya di antara A sama B adalah himpunan semua bilangan real yang bukan penyelesaian, be careful, yang bukan penyelesaian, hati-hati, yang bukan penyelesaian dari 1/X kuadrat ternyata. Sorry. Jadi nomor 6 tuh pertidaksamaannya adalah 1/X tambah 1 lebih kecil daripada 1 ditambah dengan akar X kuadrat. Oke, nah mungkin kalau ada yang berpikir jawabannya atau dirubah bentuknya menjadi seperti ini, cuman begini doang, ini salah besar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu bahwa ini kan akar, ya kan? Hasil akar itu always positif. Ya, harus positif, wajib positif. Nah, kalau misalkan kita masukkan seperti ini, artinya kalau sampai X-nya negatif, maka jawabannya negatif. Padahal kalau misalkan kita kerjakan, jadinya kan ini akar dari -6 dipangkatkan 2. Itu artinya gitu ya. Artinya apa? Akar 36. Maka jawabannya adalah 6. Begitu juga kalau kita pilih kalau yang positif seperti ini, maka jadi jawabannya adalah akar 36 yang jawabannya 6. Nah, berarti supaya menghindari yang namanya salah penulisan, terkait dengan seperti ini dan pasti ini hasilnya positif, maka kita bikin ini tanda mutlak. Karena kalau cuman kita tulis X doang, berarti kalau kita bikin X doang artinya apa? Nggak mungkin dong kalau misalkan, jadi gini, ini adalah berarti bisa kita katakan akar dari X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Kenapa? Jawabannya maupun di dalamnya negatif, hasilnya tetap positif, ya kan? Jadi misalkan akar X-nya -6, maka jawabannya adalah mutlak -6 yang jawabannya 6. Begitu juga kalau kita bikin yang positif, berarti mutlak 6 jawabannya 6. Tapi tentu akan salah dong kalau misalkan kita bilangnya begini. Akar X kuadrat itu adalah X. Emang kalau secara matematisnya betul ya kan. Tapi secara konsepnya salah. Karena apa? Kalau misalnya kita masukkan X sama dengan -6, masa akar dari -6 kuadrat hasilnya -6? Sejak kapan hasil dari akar itu negatif? So that's why kenapa saya mutlakan ya. Karena ini adalah sesuatu yang salah ya secara matematis konsep dasarnya atau secara ekspresinya. Ya sudah, berarti dari sini kalau kita mau mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak, berarti kan ini sama aja kayak mutlak X lebih besar daripada 1 dikurang X tambah 1 dikurang dengan 1. Atau ekspresi ini bisa kita rubah seperti ini biar enak, biar gampang ya. Mutlaknya di depan lebih besar daripada ini kita bikin sama-sama bawahnya X plus 1, sehingga 1 dikurang dengan yang namanya X tambah 1. Sehingga mutlak X itu lebih besar daripada min X per X ditambah 1. Ya, karena kan 1 dikurang 1 habis ya. Sudah, berarti dari sini jawabannya akan ada 2 penyelesaian ya. Makanya di sini X-nya atau A sama B-nya ada 2 ya. Nah, berarti dari sini yang pertama kita kerjakan secara definisi aja karena mutlaknya cuma ada 1 di sebelah kiri doang. Oke, berarti yang pertama adalah X itu lebih besar daripada min X per X tambah 1. Dan ingat, ini untuk yang positif ya. Berarti alias kalau kita bisa bilang yang pertama itu adalah kondisi ketika X-nya lebih besar daripada 0 alias X-nya positif. Ya sudah, berarti untuk mengerjakannya kita bikin X. Ini kan sama aja kayak mungkin lebih enaknya ini mungkin lebih bisa lebih dipersederhana lagi, mutlak X lebih besar daripada min dari X per X tambah 1. Jadi di sini ternyata ekspresi ini atau pertidaksamaan ini itu akan sama bentuknya sama dengan yang ini. Ya sudah, berarti ini langsung aja
Berarti kita bikin versi yang langsung minus dari X per X tambah 1. Jadinya berarti X ditambah dengan X per X tambah 1 itu lebih besar pada 0. Sehingga ini jadinya X tambah 1 dikalikan dengan X dikalikan dengan X tambah 1 ditambah dengan X itu lebih besar daripada 0. Sehingga jadinya X kuadrat. X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan X per X tambah 1 itu lebih besar daripada 0. X kuadrat ditambah dengan 2X per X tambah 1 itu lebih besar 0. Ya sudah, ini kita kerjakan. Kita bikin dulu sama dengan aja. Berarti X kuadrat tambah 2X per X tambah 1 sama dengan 0. Dikarenakan kenapa kok nggak boleh langsung dikali X tambah 1? Karena di sini X-nya itu X tambah 1 ini bisa bernilai positif ya. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau pasti positif boleh. Tapi kalau negatif nanti tandanya berubah. Ya. Oke, jadi di sini X kuadrat tambah 2X sama dengan 0, maka jadinya X dikali dengan X tambah 2 sama dengan 0, berarti nilai X-nya ada 0 sama X sama dengan min 2. Kemudian jangan lupa syaratnya, penyebut pecahannya nggak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Ya sudah, berarti untuk kita mengerjakannya mungkin ini nanti bakal jadi satu garis bilangan aja ya. Oke, jadi mungkin dari ini boleh lah kalau kita bikin sama-sama orange aja biar nggak ribet. Jadi ini adalah X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau begini ya, X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 1. Ternyata kita punya penyelesaian ada 0, ada min 1, ada min 2. Atau mungkin gimana ya, saya bikinnya di ini deh. Wait, saya bikinnya di sini aja, di bawah ya. Nah ya sudah, berarti dari yang orange kita punya adalah 0. Terus habis itu ada min 1, ini ada min 2. Ternyata dari sini penyelesaiannya jawabannya yang bagaimana? Jawabannya adalah ini sama ini ya. Jadi dari 4 daerah ini jawaban yang benar tuh cuman yang nomor sini sama nomor ini. Tinggal kalian coba aja satu-satu ya. Uji garis bilangan lah kalau kita bisa bilang ya. Jadi kayak misalkan X sama dengan min 3. Oke, masukinnya ke sini. Min 3 kuadrat tambah 2 kali min 3 per min 3 ditambah 1 pasti hasilnya negatif. Masa negatif lebih besar daripada 0? Salah. Dilanjutin di sini jawabannya benar, ini salah, ini benar ya. Atau kalau berhubung ini lebih besar 0 berarti positif, ini negatif, positif, negatif, positif. Ya, tapi intinya ini. Nah, kemudian yang kedua, berarti X itu lebih kecil daripada 0, maka jadinya adalah X-nya lebih kecil daripada minus dari minus X per X tambah 1. Jadinya berarti X lebih kecil daripada X per X tambah 1. Berarti X dikurang dengan X per X tambah 1 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga jadinya berarti X tambah 1 dikalikan dengan ini X dikali X kurang 1 dikurang X lebih kecil daripada 0. Jadinya berarti X kuadrat min 2X ya, min 2X per X tambah 1 itu lebih kecil 0. Nah dari sini berarti kalau kita kerjakan, ada yang salah nggak? Sorry, oh ini X per 1, sorry. Ini jadinya habis ya, tinggal sisa X kuadrat aja. Sehingga dari sini kita punya informasi bahwa gitu ya, bahwa X kuadrat per X tambah 1 itu sama dengan 0, dengan dimana X tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0 alias X tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian berarti di sini X kuadrat sama dengan 0, berarti nilai yang memungkinkan ya cuma 0. So di sini ternyata kalau pakai yang biru, oke, sama 0 juga, di sini juga boleh, dan min 1 di sini. Dan ternyata daerah himpunan penyelesaiannya kalau kita kerjakan itu seperti ini. Ya. Nah, ya sudah. Tapi be careful. Be careful ya.
Di sini daerah himpunan penyelesaian untuk yang sebenarnya gini ya, kalau sebelum kita lanjutin, kan kita punya informasi bahwa X ini harus lebih besar daripada 0, ya kan? Untuk yang pertama. Berarti kalau dari sini, kalau supaya lebih besar 0, boleh nggak sih yang min 2 sama min 1 ini kita pakai? Ya jelas salah, ya kan? Karena kalau untuk yang kalau ini kita kerjakan, nah kalau ini kita kerjakan bagaimana? Coba kalau kita masukin ya, dengan X nya positif misalkan, terus ini kita masukin 1 per min 3, jadinya 1 per min 2 atau min setengah, lebih kecil daripada 1 ditambah dengan yang namanya berapa? 3 kan? Nah, bener nggak? Bener dong. Ya emang bener, cuman nanti kita cek dulu aja. Nah, jadi kalau ngerjainnya satu-satu ya emang harus begitu ya. Nah, tapi kalau mau ngerjain langsung kita nggak usah terlalu peduli sama ini. Nanti tinggal kita recheck ulang aja kalau agak nggak yakin. Nah, ternyata nolnya 0 sama min 1 dan ternyata jawabannya adalah seperti ini ya. Karena kalau kita masukin min setengah, maka yang akan terjadi adalah hasilnya adalah positif, maka salah. Terus kalau kita masukin lebih besar daripada 0, misalkan kita masukin 2, itu juga hasilnya positif, so itu dikatakan salah. Ya udah, berarti jawabannya cuma ke kiri nih. Nah, tinggal kita cek ya kan. Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada 4 daerah nih ya kan. Nah, dari sini kalau kita cek nomor 1 ya. Oke. Dari sini nih ternyata ini nomor 1 sama nomor 2 ya, 1 dan 2. Kemudian kalau dari sini ini nomor 2 dan nomor 4. Oke. Nomor 2 dan nomor 4. Nah, sekarang berarti himpunan penyelesaiannya tuh yang mana? Ya, himpunan penyelesaiannya kalau berarti himpunan penyelesaiannya itu harusnya kalau memenuhi ya nomor 2 ya kan. Nomor 2 to. Oke. Nah, tapi ternyata kan ini kan adalah sebuah apa namanya? Kalau dari 1 sama 2, oke jawabannya 2 nih, ya kan? Berarti dari min 2, oke, ya kan? Apa jawabannya gimana nih? Kan 1 masih dibolehkan nggak? Ya boleh. Coba kalau kita masukin min 3 tadi. Min 1 per 2 lebih kecil daripada 1 ditambah 3. Boleh. Berarti dari sini himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar pada 0. Karena ini mutlak ya, karena ini mutlak. Jadi kalau mutlak itu selama walaupun oke gitu, itu nggak boleh secara kalau misalkan kita lihat dari irisannya, sebenarnya kan masih bisa dipakai, ya kan? Jadi nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. So that's why kenapa saya kurang begitu suka ketika mengerjakan ini kita kerjain pakai yang namanya tanda pertidaksamaan langsung. Terus kita harus yang namanya apa sih namanya kalau kita bilang tuh mengiris dari penyelesaiannya ya. Karena apa? Kenapa kok bisa seperti ini jawabannya? Karena ketika X lebih besar daripada 0 nih yang pertama, ya kan? Kita butuh sesuatu yang lebih besar 0, ya kan? Secara si kata-katanya dia, tapi kita punya min 2 sama min 1, makanya nggak boleh. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari yang nomor 1, sebenarnya jawabannya ya cuman X lebih besar daripada 0. Min 1 sama min 2 itu nggak boleh, ya. Makanya sebenarnya 1 sama 2 ini atau 2 ini sebenarnya termasuk ke yang nomor sini aja. Ininya nggak ada ya. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan kita ngerjain secara yang namanya persamaan. Pertidaksamaan yang dijadiin yang ngerjainnya satu-satu dulu ya. Oke. Nah, jadi dari yang pertama ini dapat disimpulkan X-nya lebih besar pada 0 ya kan. Terus ini min 1 doang tuh. Dapat dari yang biru. Jadi ini min 1 sehingga dapat disimpulkan berarti dari yang hijau, dari yang pertama kita punya X lebih besar 0.
dari yang kedua kita punya X lebih kecil daripada min 1. Ya kesimpulannya apa? X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar daripada 0 ya. Ya sudah. Jadi kalau misalkan mau ngerjain secara secara bikin sama dengan dulu terus langsung dijadiin satu terus ngecek satu-satu ya boleh, nggak ada masalah ya. Bebas, itu tergantung biasanya belajarnya bagaimana. Karena ada beberapa yang mungkin sudah biasa mengerjakan pertidaksamaan itu wajib sama dengan. Jadi biar nggak ribet atau biar nggak ribet ngerjain satu-satu. Jadi kayak misalkan nomor 1 kerjain sendiri, 2 kerjain sendiri baru digabung. Jadi maunya tuh ya udah cari nilai X-nya dulu berapa aja, terus barulah dijadiin satu, kemudian barulah dicek mana jawaban yang benar, ya kan? Ya sudah, jawabannya akan sama. Akan tetapi kalian harus hati-hati yang bukan penyelesaian. Berarti yang bukan penyelesaian nomor berapa? Nomor 3, ya. Berarti daerah atau bukan penyelesaiannya itu akan di daerah yang namanya min 1 lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, berarti nih lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0. Karena kan yang bukan. Artinya apa? Kalau yang bukan itu kan kalau X min 1 lebih kecil daripada min 1 kan nggak boleh. Berarti kalau yang bukan penyelesaian boleh dipakai dong, ya kan? Makanya kenapa di sini ada tanda sama dengannya. Ya sudah, berarti dari sini kita dapat A-nya min 1, terus B-nya itu sama dengan 0, ya kan? Karena kita mengikuti A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Ya udah, berarti dari sini A tambah B, berarti A tambah B ini artinya min 1 tambah 0, maka jawabannya min 1. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk penyelesaiannya atau how to untuk pertidaksamaannya itu saya bebaskan kepada kalian. Kalian mau ngerjain begini boleh, atau mau ngerjain secara langsung, tinggal kalian cari nilai X-nya nih. Kayak misalkan, jadi di sini nggak perlu nih yang namanya nomor berapa nih. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal ketemu min 2, min 1, 0 sama jadi tinggal 3 titik doang sebenarnya ya. Min 2, min 1 sama 0 karena sama semua titiknya. Tinggal kalian cek satu-satu di 4 daerah ini mana yang bisa dipakai. Ya gitu ya. Oke, itu untuk nomor 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita hapus untuk nomor 6-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Oke, nah untuk soal nomor 7 itu terkait dengan program linear. Katanya agar nilai maksimum, oke, jadi nomor 7 itu katanya agar nilai maksimum dari apa? Nilai maksimum dari AX tambah 4/5 AY itu sama dengan dimana dengan A-nya ini lebih besar daripada 0 ya, hati-hati. Yang memenuhi apa? Nah, katanya ada daerah batasannya adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 200, kemudian 75 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 125, dan kemudian Y lebih besar sama dengan 50 adalah katanya ini daerah penyempurnaan penyelesaian ini nilai maksimumnya adalah 555. Ya sudah, berarti kalau emang ini perlu kita gambar ya. Yang ini pertama adalah ketika X-nya sama dengan 0 maka Y-nya adalah 200. Kemudian ketika Y-nya 0 maka X-nya sama dengan 200. Ya sudah, berarti cuman gambar itu doang ya yang kita perlu gambar. Yang perlu kita cari nilai titik potongnya. Oke, ini gambarnya kira-kira aja ya, sketch aja ya. Oke, nah jadi gini, kalau 200 itu kira-kira aja di mana ya. Oke, jadi 200 itu kurang lebih misalkan di sini nih 200, di sini nih 200 ya. Oke, atau 1 2 3 4 ya, 200 di sini 1 2 3 4 ya, satunya 50-an ya, 200. Maka kalau ini ketemu kita adalah garis yang seperti ini. Nah, kemudian katanya kita punya batas daerah X-nya 75 sama 125 doang.
75 itu kurang lebih ada di sini dan 125 itu ada di sini. Ya, kurang lebih. Oke. Jadi ini adalah yang 125 ya. Oke, kemudian yang di sebelah kirinya ini adalah yang 75. Nah, kemudian kemudian di sini ada yang Y-nya lebih besar daripada 50. Berarti 50 tuh kurang lebih di sini nih, ya. Kan satunya ini saya bikin 50-an ya, satu petak tuh. Oke, jadi seperti ini daerah ininya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya tuh yang mana? Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu kalau misalkan kita perhatikan, ini kan ke atas nih ya kan, yang biru ini ke atas. Terus kemudian yang hijau ini ada di tengah-tengah. Kemudian yang ini itu pasti karena berhubung lebih kecil daripada 200, maka nilai yang lebih kecil daripada 200 ini ke bawah sini. Ya sudah, berarti jawaban daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini nih. Set. Nah, di sini kalau kita cek ada 4 titik yang mungkin. 1, 2, 3, 4. Nah, A-nya sama B sama C sama D. Nah, untuk A-nya karena berhubung ini kan 75 nih, ya kan? Ini kan 125, terus ini 50. Maka untuk yang A ini udah jelas banget titik koordinatnya adalah 75,50. Untuk B-nya adalah 125,50. Untuk C-nya bagaimana? Nah, untuk C-nya kalau emang misalkan ini kan 75 ini begini, berarti untuk C-nya emang bener nih X-nya 125. X-nya 125, akan tetapi kira-kira dapat jawabannya berapa nih? Kalau misalkan kita predik kita ikutin gambar garisnya, maka ini harusnya 75 kurang lebih. Nah, tapi kalau misalkan gambarnya ternyata nggak bagus dan emang tidak sesuai dengan scale atau skala, maka mau nggak mau gitu ya, kita harus mengecek atau kita cari titik potongnya ya. Oke, titik potong yang C. Oke, jadi titik potong yang C itu adalah garis yang hijau 125 sama yang orange kan. Ya udah, X tambah Y sama dengan 200. Kemudian ketika X nya sama dengan 125. Ya sudah, 125 ditambah Y sama dengan 200. Berarti Y nya sama dengan 75. Ya sudah, berarti ini 125,75. Kemudian untuk D nya bagaimana? Nah, untuk D nya ini adalah 75,125. Nah, kalau mau nyari ya kayak gimana? Caranya sama. Cari titik potong. Ya, titik potong yang D. Titik potong yang D. Berarti X tambah Y sama dengan 200. Dimana diberitahukan garis yang hijau itu X sama dengan 75. Jadi 75 ditambah Y sama dengan 200. Berarti bisa kita katakan Y nya adalah 125. Ya sudah, berarti ini mau nggak mau emang kita harus ngecek satu-satu. Mana A yang memungkinkan? Karena apa? Untuk mencari nilai maksimum ini sebenarnya ya kalau kita kerjakan seperti ini mungkin harusnya si A ini udah nggak termasuk. Karena biasanya ini minimum nih ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita cek satu-satu aja. Untuk A 75,50 berarti tinggal kita masukkan aja A dikali dengan 75 ditambah dengan 4/5 kali A kali 50 sama dengan 555. Jadinya berarti 75A ditambah dengan 40A sama dengan 555. Berarti 115A sama dengan 555. Berarti sudah kalau kita lihat nih A lebih besar daripada 0, oke. Tapi ternyata dilihat di pilihan gandanya ini adalah bilangan bulat. Ya sudah, sebenarnya ini kita nggak usah lanjutin lagi karena pasti A-nya tidak memenuhi jawaban yang kita punya ya. Karena kalau ini kita hitung pasti ini jawabannya sekitar 4 koma gitu ya. 4 koma atau kita bilang lah 555/115. Pasti nggak bulat ya. Oke, kemudian untuk yang B 125,50
Berarti ini A dikali 125 ditambah dengan 4/5 kali A kali 50 sama dengan 555. Nah, kalau yang B ini sebenarnya ya masih agak sedikit rancu ya. Kalau A ini udah pasti nih, karena udah paling jauh X-nya dibilang paling gede enggak, tapi Y-nya juga nggak paling gede, ya kan? Biasanya maksimum ini ketika terjadi karena berhubung ya, kalau kita lihat nih, 4/5 dikali A sama A ini, koefisiennya lebih gede di A-nya. Di X-nya ya, maksudnya koefisiennya itu lebih gede di X. Maka untuk memaksimalkannya adalah kita butuh X paling gede mungkin, tapi Y-nya nggak turun jauh. Maka kemungkinan besar ini jawabannya ada di C harusnya ya. Kalau kalian mau langsung begitu juga nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. 125A ditambahkan dengan yang namanya 40A sama dengan 555. 165 165A sama dengan 555. Berarti di sini kita punya A-nya adalah 555 per 165. Nah, kan bukan bilangan bulat lagi nih. Tuh. Makanya sebenarnya udah kemungkinan A, B sama D ini kayak masih A sama B ini udah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan dua titik yang di atasnya, misalkan nih, oke deh, kalau A sama B ini karena berhubung gedean B-nya X-nya, maka sudah bisa kita pastikan A gugur. Tapi dengan X yang sama, tapi ternyata C kita punya yang Y lebih tinggi, pasti bakal lebih gedean yang C, maka B gugur. Nah, tinggal kompetitornya si C ini tinggal sama D doang. Akan tetapi walaupun D ini lebih tinggi Y-nya 125, tapi X-nya itu 75. Sedangkan kalau kita lihat ini, koefisien X-nya lebih gede daripada koefisien Y-nya. So, maka bisa kita kesimpulan pasti jawabannya di C. Seperti itu ya. Atau kalau mau tadi ya A sama B-nya nggak usah kita cek. Jadi kita langsung cek C sama D-nya aja. Seperti itu ya. Nah, C-nya kalau kita masukkan berapa? 125,75, maka jadinya adalah A kali 175 ditambah dengan 4/5A kali dengan 75 sama dengan 555. Berarti 175A ditambah dengan yang namanya berapa nih? 60 ya. 60A sama dengan 555 235 ya kan? Wait. Oh, 125 ya ini, sorry ya. Kok bisa 175 ya? Jadinya 185 A sama dengan 555, maka ini A-nya 3. Ya betul kan, ketemu jawabannya yang C ya. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah C sama dengan 3, yang jawabannya A-nya sama dengan 3. Dan kalau kita cek yang D-nya, kalau emang nggak percaya ya, ini 75,125. Jadinya adalah A dikali dengan 75 ditambah dengan 4/5 dikali A dikali 125 sama dengan 555. Ini jadinya 75A ditambah dengan yang namanya 25 100A sama dengan 555 ya, 175A sama dengan 555 ya, jawabannya A-nya tidak mungkin bulat. Seperti itu ya. Ya sudah, ternyata sudah terbukti ya, D-nya itu tidak memenuhi untuk nilai A-nya, dan ternyata yang memenuhi untuk nilai A yang ada A lebih besar 0, itu jawabannya ada di C ya, untuk mencapai ininya maksimum ya. Oke, jadi di sini sebenarnya kalau tadi kita bilang nih ya, dari yang ini koefisien X itu kan A, sedangkan koefisien X itu lebih besar daripada koefisiennya Y, maka A-nya lebih besar daripada 4/5A kan. So, bisa kita pastikan untuk mendapatkan nilai maksimum, kita perbesar nilai X-nya, tapi Y-nya jangan terlalu ngedrop ya. Dan ternyata pilihan itu jatuh di titik C. Nah, jadi habis itu langsunglah kalian masukin ke C sehingga jawabannya 3. Kayak gitu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Kita hapus dulu untuk nomor 7-nya. Jadi ingat aja, kalau misalkan kita udah biasa ngerjain program linear itu, biasanya kita bakal tahu kok mana di maksimum sama minimumnya kira-kira di mana.
Tapi biasanya maksimum sama minimumnya itu juga bisa kita lihat dari yang namanya fungsi tujuannya, dimana kalau emang lebih besar X-nya maka kita usahakan X-nya sebesar mungkin tapi Y-nya nggak drop jauh ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Y koefisiennya Y yang lebih gede, maka kita harus usahakan maksimalkan atau perbesar Y-nya, barulah X-nya gitu ya. Oke, untuk nomor 8, katanya bila pembayaran pinjaman sebesar 8.800.000 diangsur berturut-turut tiap bulan. Oke. Jadi ini katanya 250.000 ditambah dengan 270.000, ditambah dengan 290.000, ditambah bla 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 bla. Ini harus setara dengan namanya adalah pinjamannya sebesar 8.800.000. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pola bayarannya, ternyata kalau kita lihat ternyata bayarannya dari tiap bulan ini bertambah sebesar yang namanya 20.000 ya kan. Ini tambah 20.000, ini tambah 20.000. Berarti ini tambah 20.000 jadi 310.000. Nah, berarti terkait dengan soal ini kita bisa selesaikan dengan SN-nya aritmatika ya. SN sama dengan N per 2. Kalau mau pakai A plus UN boleh, tapi kalau mau pakai rumus yang ini juga boleh ya, nggak ada masalah. Nah, SN-nya itu sebesar yang namanya 8.800.000 ya. 8.800.000 sama dengan N-nya itu yang kita cari, N per 2 dikalikan dengan 2 dikali dengan A-nya itu sebesar berapa sih? A-nya adalah 250.000 ditambah dengan N kurang 1 dikalikan dengan B-nya sebesar 20.000. Berarti ini kalau ini bolehlah langsung kita kalikan 2 aja. Tapi kalau mau langsung dikalikan ke sini juga boleh ya. Sama aja 8.800.000 sama dengan ini jadinya berarti hasilnya adalah 250.000 N ditambah dengan yang namanya N kurang 1 N dikali dengan N kurang 1 dikalikan dengan yang namanya 10.000. Nah, ini kita bagi 10.000 aja ya kan. Kita bagi dengan 10.000 sehingga ini kalau dibagi dengan 10.000 jadinya 880 sama dengan 25N harusnya. Benar nggak? Ya, betul. Ditambah dengan N ditambah dengan N kuadrat dikurang dengan N. Nah, ternyata ini persamaan kuadrat. N kuadrat dikurang ini 25N dikurang N jadinya 24N dikurang dengan 880 sama dengan 0. Berarti kita harus nyari dong. Berarti berapa dikali berapa hasilnya 880? Kalau ditambahin hasilnya min 24. Oke, di sini ada sorry ya, ini ditambah ya, bukan dikurang. Jadi berapa nih? Ya, jawabannya adalah 44 sama min 20. Sehingga di sini kita punya info berarti N-nya sama dengan min 44 sama N-nya sama dengan 20. Ya justru ini tidak akan memenuhi. Masa kita bayar itu 44 bulan yang 44 bulan sebelumnya. Jadi ini 20 bulan yang akan datang ya. Jadi yang bisa kita pakai jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 8 sebesar bulan ke-20 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan ini lupa caranya bagaimana, mungkin terkait dengan lupa ini dari aritmatika, kalian manual boleh, logika aja ya. Tinggal kalian aja nih kurangin 8.800 dikurang dengan 250.000 itu berapa. Terus dikurang dengan 270.000 itu berapa dan seterusnya. Nanti kira-kira ada berapa tuh yang kalian hitung? Ternyata ada 20 bulan. Ya sudah, jawabannya adalah yang D. Itu boleh ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 8 terkait dengan deret aritmatika. Nomor 9, jumlah logaritma dari 5 suku pertama suatu deret geometri, adalah 5 log 3. Oke, jadi katanya
dari nomor 9 ini katanya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 atau sama dengan yang namanya 5 dikali dengan log 3. Atau boleh kita bisa bilang S5 ini sama dengan log 3 pangkat 5, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi seperti itu untuk S5-nya boleh. Jadi nanti ini bentuknya ada dua ya. Mau 5 kali log 3 atau log 3 pangkat 5 boleh. Terus juga kalau kita terkait dengan rumus direct geometri itu kan berarti A kali dengan R pangkat N-1 per R kurang 1 kan ya. Rumus Sn-nya seperti itu. Terkait dengan Sn-nya adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, tapi di sini diberitahukan katanya bila suku keempat deret tersebut adalah 12, maka suku keenam deret tersebut itu berapa? Oke, berarti jadi di sini dikatakan bukan begini kalimatnya. Lebih tepatnya kalimatnya adalah seperti ini. Jadi log U1 ditambah dengan log U2 tambah dengan log U3 tambah dengan log U4 tambah dengan log U5 itu sama dengan yang namanya 5 kali log 3. Nah, dari sini ya kan berdasarkan sifat logaritma berarti boleh dong kalau kita bikinnya begini. Log U1 dikali dengan U2 kali U3 kali U4 kali U5 itu sama dengan yang namanya. Nah, ternyata kan ini bentuknya cuma log nih, depannya nggak ada. Berarti ini bisa kita akalin juga dengan namanya log 3 pangkat 5. Nah, terus kita tahu bahwa rumus UN-nya geometri itu adalah A kali R pangkat N-1. Berarti dari ini log, kita jabarin dulu aja. Jadinya berarti A dikali dengan A kali R, ya AR pangkat 1. Ini A kali R pangkat 3 kurang 1, 2. Ini A kali R pangkat 3 dikalikan dengan A kali R pangkat 4 sama dengan log 3 pangkat 5. Atau bolehlah kalau mau kalian sederhanakan juga boleh. Tapi nanti lihat aja. Kita tetap tulis seperti ini karena kita belum tahu ini mau dirubah jadi bentuk apa. Nah, kalau kita lihat ini jadinya adalah dapat disimpulkan bahwa yang kita kotakin ini pasti bernilai sama dong, ya kan? Jadinya berarti A, atau kita tulis dulu deh. Ini jadinya log A pangkat 5 kali R pangkat 10, ya kan? 7, 10, betul. Sama dengan log 3 pangkat 5. Ya sudah, dari sinilah kita hubungkan. Jadinya berarti A pangkat 5 kali R pangkat 10 akan sama dengan 3 pangkat 5. Yang artinya apa? Ini sama nih, bisa kita keluarin aja. A pangkat 5, A kali R pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 5. Jadinya berarti AR kuadrat itu sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita bilang bahwa sudah ketemu bahwa terkait dengan yang namanya U3 ya atau R kuadrat itu sama dengan 3. Nah, kemudian kalau masalah karena berhubung A-nya kita juga belum tahu berapa, R-nya berapa, ya kita diaminkan dulu aja. Kita mau rubah jadi apa juga kita belum tahu. Nah, di situ kemudian oke, jadi di sini kita punya U4 katanya. U4 sama dengan 12. Berarti AR pangkat 3 sama dengan 12. Berarti kalau misalkan kita mau ngerjain ini, berarti kira-kira ini dirubah jadi bentuk apa? Ya, ini kita rubah jadi A sama dengan 3 per R kuadrat. Itu boleh ya. Jadinya berarti 3 per R kuadrat dikalikan dengan R pangkat 3 sama dengan 12. Berarti 3R sama dengan 12, maka R-nya 4. Atau boleh juga kalau misalkan kita ngerjainnya begini. Boleh juga ini AR kuadrat kali R sama dengan 12. Berarti 3 kali R sama dengan 12, R-nya sama dengan 4. Itu juga boleh ya, nggak ada masalah. Ya udah, kalau R-nya 4, kita bisa nyari A-nya nggak? Bisa. Kalau misalkan R-nya 4, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk nilai A-nya adalah 3 per 4 kuadrat alias 3 per 9. Ya sudah,
Dari sini bisa terjawab bahwa U6 atau AR pangkat 5, AR pangkat 5 berarti U6 sama dengan A-nya 3/9 dikalikan dengan R-nya pangkat 5, berarti R-nya adalah 4 dipangkatkan 5, maka jawabannya berapa nih? Nah, berarti U6 sama dengan 1/3 dikalikan dengan yang namanya masa 3/4 kuadrat 3/9 sih? Di sini bolehlah kalau kita bikin 3/16. Nah, tapi pas kita lihat ini kan 4 pangkat 5. Dibandingin sama ribet kita ngitung 3/16, ya udah, kita nulisnya aja 3/4 pangkat 2. Jadinya berarti 3 dikalikan dengan 4 pangkat 3. Ya, karena kan kalau dibagi pangkatnya dikurang. Ya sudah, berarti U6 di sini nilainya adalah 3 dikalikan dengan 64, yang artinya U6-nya ini bernilai 192. Jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 9-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 10. Oke, jadi harus hati-hati ya terkait dengan membaca soalnya. Dan untuk nomor 10 terkait dengan matriks. Oke, jadi di sini diberitahukan bahwa ada matriks A, yaitu adalah 0, min 1, 1, min 4. Dan kemudian matriks B-nya itu adalah 57, min 15, 15, min 3. Kemudian diserta A ini adalah inverse A ya. A inverse tuh dipangkatkan 3 ditambah B itu hasilnya berapa? Oke, yaudah berarti di sini permasalahan utamanya adalah kalau kita mau mencari yang namanya inverse A ini kita pangkatkan 3 ditambahkan dengan B, maka yang harus kita lakukan adalah mencari nilai mencari inverse-nya terlebih dahulu. Ya, berarti ini inverse A itu sama dengan 1 per 0 dikali dengan min 4 ya, dikali dengan min 4 dikurang dengan 1 dikalikan dengan min 1. Terus dikalikan dengan yang namanya min 4 0 min 1 1 ya. Inverse matrix itu artinya ini adalah ditukar, ini tetap ya. Oke, jadi tinggal kalau mau gampang ya tinggal lihat aja rumusnya dari rumus inverse, bagaimana inverse matrix untuk 2 kali 2 ya. Nah, inverse matrix A adalah 1 per ini jadinya adalah 0, ini jadinya 1, berarti 0 tambah 1 dari min 4, min 1, 1, 0, maka inverse matrix A itu adalah ini kan 1/1 nih hasilnya. Ya sudah, berarti hasilnya adalah tetap sesuai dengan min 4, min 1, 1, 0. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya cari inverse A ini kalau dipangkatkan 3 bagaimana? Ya udah, berarti min 4, min 1, 1, 0 dikalikan dengan min 4, min 1, 1, 0, min 4, min 1, 1, 0. Ya sudah, berarti jadinya ini kalau kita hitung, kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Berarti baris 2 kolom 1. Jadinya min 4 dikalikan dengan min 4 ditambahkan min 1 kali min 1 dikali 1. Terus baris 2 kolom 1 jadinya 1 dikali dengan min 4 ditambah dengan 0 kali 1. Baris 1 kolom 2 jadinya min 4 kali min 1 ditambah dengan min 1 kali 0. Terus baris 2 kolom 2 jadinya 1 kali baris 2 ini baris 2 kolom 2 ya. Jadinya 1 kali min 1 ditambah dengan 0 kali 0. Ya sudah, ini kalau ini nanti hasil kalinya nanti bakal dihitung sama min 4, min 1, 1, 0 lagi. Ya udah, ini berapa nih hasilnya? Berarti ini 16 dikurang 1 ya. 16 dikurang 1 jadinya 15. Kemudian ini jadinya 4 dikurang 0 ya, 4 ditambah 0 jadinya adalah 4. Ini min 4 ditambah 0 jadinya min 4. Ini min 1 hasilnya. Dikali dengan matriks min 4, min 1, 1, 0. Ya udah, baris 1 kolom 1 jadinya 15 dikali dengan min 4 ditambah dengan 4 kali 1.
baris 2 kolom 1 jadinya min 4 kali min 4 ditambah dengan min 1 kali 1. Baris 1 kolom 2 jadinya 15 kali min 1 ditambah 4 kali 0. Ini jadinya min 4 kali min 1 ditambah dengan min 1 kali 0. Berapa tuh jadinya? Ini min 60 ditambah 4 ya. Min 60 tambah 4 itu min 56. Nah, ini min 15 ditambah 0 jadinya min 15. 16 ditambah min 1 jadinya 15. 4 ditambah 0 jadinya 4. Nah, jadi ketemu nih ya matriksnya. Tapi wait, bentar. Ini min 4 kali min 4. Oke, di sini sorry, ada salah ngitung ya terkait dengan inverse-nya. Ini harusnya minus 1 ya. Ini minus 1, ini minus, berarti di sini juga minus minus minus, ini minus 1 dikali dengan min 4 kali min 1 berarti begini. Ini min 1, terus ini gak ada masalah, harusnya ini baris 1 kolom 1. Oke, baris 2 oke yang ini, maka jadinya adalah 15. Ini jadinya berapa nih? Baris 1 kolom 2 ya, berarti jadinya adalah 4 ya. Oke, sorry. Ini kebalik nih. Aduh, salah ngitung lagi. Ini jadinya 1 1 1, ini coret. Oke, berarti ini dihitungnya berarti baris 1 kolom 1 nggak ada masalah. Baris 1 kolom 2 ini jadinya dikali 1 ya. Dikali 1. Oke. Baris 2 kolom 1 oke. Min 1 kali 4 oke. Ini juga ini 1 ya, kan baris 2 kolom 1 baris 1 kolom 1. Jadi intinya yang ketemu baris 1 nih, baris 1 terutama. Baris 1 oke, 4 min 4 baris 1 kolom 2 ya, baris 1 kolom 2 berarti di sini yang kita iniin min 4 kali 1 tambah 1 kali 0. Oke, ini jadinya 1 kali 0. Oke, baris ini enggak ada masalah, harusnya baris 1 kolom 2, tapi ini jadinya baris 2 kolom 2 ya, baris 2 kolom 2 ini yang diganti. Sehingga ini jadinya adalah 15, ini jadinya minus 4, ini jadinya plus 4 ya. Ini min 1 ya. Oke. Ya sudah, ini ada salah ngitung, jadinya berarti ini 15 kali min 4 ditambahkan dengan min 4 kali 1 ya. Ini min 4 kali 1. Terus baris 1 kolom 2. Ini ternyata kan ini minnya di sini ya. Min 4 min 1. Oke, jadinya berarti baris 1 kolom 1 ini berarti dikalinya dengan yang namanya min 1. Oke. Terus habis itu baris 1 kolom 2 ini jadinya berarti minus 4 kali 0 ya. Jadi ini 15 kali 1 ditambah dengan minus 4 kali 0. Kemudian ini baris 2 kolom 1 jadinya 4 dikalikan dengan min 4. Oke, ini jadinya 4 kali min 4. Ditambah min 1 kali min 1. Oke, wait. Terus habis itu baris 2 kolom 2 jadinya min 4 dikali dengan 1 ditambah dengan min 1 kali 0. Oke. Ya sudah, berarti ini jadinya tetap tetap jadi 15 ya. 15 atau min 15. Oke, yang bawahnya baru minus 15 ya kan, karena minus 16 tambah 1 minus 15. Ini jadinya minus 4. Minus 4 apa bukan nih? Coba kita cek dulu. Baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 nya ini 4 ya, bukan min 4. Oke, jadinya jawabannya plus, sehingga barulah kita hitung jadinya min 56 ini 15, min 15 ini 4 ditambah dengan B nya adalah 57 dikurang dengan 15, ini 15 ini min 3, maka jawabannya adalah ini jadinya 1 ya, atau gini jadinya min 56 tambah 57
Terus kemudian 15 tambah min 15, min 15 ditambah 15, 4 ditambah min 3, maka jawabannya adalah 1001. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang A ya. Oke, hati-hati dalam perhitungan inverse karena kadang salah salah ngitung min ya. Ini kan min dari min 1 ya harusnya ya. Min dari min 1 jawabannya 1. Sedangkan ini min 1 ya tetap jadinya min 1 ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang A dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11.